Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Amin. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan batch ketiga tahun 2025 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin dengan NIM 2504011313646. Adapun kali ini saya akan menampilkan video uji kinerja pada materi penerapan hukum halal dan haram di kelas 6 bab keempat di SD Islam Terpadu Al-Hikmah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi hari ini di kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Siapa yang mau memimpin doa pada pagi hari ini? Ya, silakan Askia. Istidadan Thayyib. Khusyu'an Ad-du'a. Ad-du'a Astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih Askia. Selanjutnya Ustaz tanya, bagaimana kabarnya hari ini santri-santriwati kelas 6 Ar-Rahmah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Farhana dan Husen. Kenapa? Sakit. Ayo kita doakan semoga teman-teman kita yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Silakan berdiri semuanya, kita menyanyikan lagu nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ustadz mau cek dulu semangatnya dulu. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Se. Aha, aha. Ma. Mat. Aha, aha. Semangat. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita seperti biasa yaitu melafalkan Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Maliku ya Kudus, ya Salamu ya Mu'min, ya Muhaimin ya Aziz. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian halal dan haram, dasar hukum halal dan haram dalam Al-Quran maupun hadis, serta contoh makanan
minuman, dan perbuatan halal serta maupun haram. Ada yang tahu pengertian halal dan haram? Ya, silakan Hafizah. Halal artinya diperbolehkan atau dibenarkan menurut syariat Islam. Kalau haram yang tidak diperbolehkan atau yang dilarang. Iya, tepuk tangan buat Hafizah dulu. Adapun tujuan pembelajarannya adalah satu, anak-anak Ustadz diharapkan mampu menunjukkan contoh penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kriteria ketercapaian tujuan bahwa anak-anak Ustadz dapat menjalankan pentingnya menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi contoh sikap, perilaku, atau konsumsi yang sesuai dengan prinsip halal dan haram. Adapun pertanyaan pemantik sebelum kita masuk pada pembelajaran pada pagi hari ini. Yo, silakan disimak dulu. Satu, apa akibatnya jika seseorang mengonsumsi makanan atau menggunakan barang yang tidak halal? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Fikri. Kita membuat hati kita jadi keras. Iya. Doa juga dikabulkan. Iya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, menurut kalian apakah membuang makanan atau sampah sembarangan termasuk perbuatan yang haram? Mengapa demikian? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Elisa. Ya, karena membuang makanan itu sama saja menyia-nyiakan rezeki dari Allah. Membuang sampah sembarangan juga bisa merusak lingkungan dan membuat orang lain terganggu. Iya, tepuk tangan buat Elisa. Silakan simak video berikut ini. Semua hal atau segala sesuatu asalnya boleh, kecuali semua hal atau segala sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama berdasarkan setiap asal. Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya, seperti bangkai. Darah, sesungguhnya dia hanya mengharapkan atas bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa atau memakainya, bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Dan hal yang kedua, berdasarkan sifat asal. Perbuatan dan sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi, atau syirik diharamkan oleh Allah. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai penerapan hukum halal dan haram. Tadi sudah jelas ya di dalam video tadi ya, bahwa setelah mengetahui hukum halal dan haram, maka kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu ada 3. 1, dalam sikap. Yang kedua, dalam perilaku. Yang ketiga, dalam konsumsi. Konsumsi itu berarti apa yang kita makan. Sebaiknya kita harus tahu apa yang boleh dan tidak boleh untuk dimakan. Contohnya yang tidak boleh adalah daging babi. Manfaatnya, 1, menjadi hati tenang. 2, tubuh sehat. Mendapat keberkahan dari Allah. Yang keempat, terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Ustadz mau kalian berdiskusi dan membagi kelompoknya yang sudah Ustadz bagikan tadi di awal ya. Ustadz mau membagikan LKPD mengenai studi kasus terkait dengan penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Silakan anak-anak Ustadz dibaca, dipahami dulu, lalu dijawab dengan berkelompok. Ustadz bagi dulu ya ini. Ya, saat bagi waktu silakan kerjakan. Sudah selesai? Sudah. Selanjutnya Ustadz mau kalian menyampaikan hasil diskusi kalian mengenai studi kasus penerapan hukum halal dan haram yang sudah kalian baca, sudah kalian jawab.
Dan Ustadz mau menunjuk kalian yang majunya dalam bentuk pinwheel ya. Nih, jadi kita adil dalam menentukan siapa yang maju pertama dan terakhir. Kita mulai dari kelompok siapakah? Kelompok Hamzah. Ya, silakan maju kelompok Hamzah. Silakan kelompok Hamzah mempresentasikan hasil diskusinya. Siti diajak temannya membeli jajanan di depan sekolah. Ada sosis bakar yang enak dan murah, tapi tidak jelas dagingnya berasal dari apa dan penjualnya tidak memiliki label halal. Di sebelahnya ada jajanan pisang coklat yang jelas halal. Temannya berkata, "Ayo, kita coba saja, siapa tahu enak." Apakah kasus ini termasuk halal dan atau haram? Kasus ini termasuk syubhat. Melakukan sosis bakar itu tidak jelas asal dagingnya dan tidak ada label halal, sehingga statusnya meragukan, sesuatu yang sebaiknya dihindari. Ya, tepuk tangan, tepuk apresiasi ya, tepuk apresiasi. Masya Allah, barakallah, keren. Ya, silakan duduk kelompok Hamzah. Selanjutnya adalah kelompok Hafsah. Ya, silakan maju. Andi sedang mengerjakan tugas kelompok di rumah temannya, Fajar. Saat istirahat, Ibu Fajar menyajikan makanan ringan dan kopi. Kopi yang disajikan adalah merek terkenal yang diimpor dari luar negeri. Dan Andi tahu bahwa produk tersebut sedang ramai dibicarakan karena diduga mengandung zat aditif yang diragukan kehalalannya atau syubhat. Meskipun belum ada fatwa haram resmi, Fajar berkata, "Tidak usah khawatir, ini kan buatan ibuku. Lagi pula belum ada yang bilang haram. Cuma katanya diragukan saja, sayang kalau diminum." Jawab. 1. Apakah kasus ini termasuk halal atau haram? Kasus ini termasuk syubhat atau meragukan. Kopi tersebut diragukan kehalalannya karena ada isu zat aditif. Meskipun belum ada fatwa resmi, dalam Islam lebih baik meninggalkan yang syubhat. Ya, tadi sudah kita saksikan presentasi dari setiap kelompok mengenai studi kasusnya dalam penerapan hukum halal dan haram. Alhamdulillah telah kita saksikan bersama seluruh penyampaian dari setiap kelompoknya mengenai studi kasus yang telah dikerjakan bersama-sama. Selanjutnya, Ustadz mau menegaskan mengenai perbedaan halal dan haram dalam penerapan sehari-hari. Ada 3 tadi, ada apa? Sikap, perilaku maupun konsumsi. Kalau sikapnya halal seperti apa halal? Jujur, amanah. Kalau haram? Dusta, berbohong. Ya. Kalau dari segi perilaku halal, berbuat baik, menolong. Kalau haramnya mencuri, merusak, berjudi. Oke. Kalau dari segi konsumsinya halalnya daging sapi, daging ayam. Ya. Kalau dari segi haramnya daging babi, minuman keras. Bahwa keuntungan kita menerapkan perilaku dalam menetapkan hukum dan alam itu supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dan selamat serta berkah hidup kita. Selanjutnya, Ustadz mau membagikan lembar kerja tugas untuk pada Bu Hanfian. Silakan kerjakan. Silakan tulis nama, kelas, dan langsung disilang saja ya lembar kerjanya. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah, alhamdulillah. Siapa yang mau bersedia mengambilkan lembar kerja jawaban kawan-kawannya? Ya, silakan Alif, ambilkan kerjanya. Ya, terima kasih.
Sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, sama-sama menyimpulkan nih bahwa sesuatu hukum halal itu adalah diperbolehkan. Kalau haram itu dilarang. Halal dan haram itu berlaku dari segi sikap, perilaku maupun konsumsi. Sikapnya kita seperti apa tadi halal? Jujur, amanah. Kalau haram? Berbohong, berdusta. Nah itu. Kalau perilaku? Berbuat baik, menolong. Kalau haramnya? Mencuri, berjudi. Oke. Adapun kalau mengenai konsumsinya, yang halal, daging sapi, daging ayam, atau makanan yang berlabelkan halal. Kalau haram, daging babi, minuman keras. Hendaknya kita sudah wajib, kita sudah tahu, kita sudah mengetahuinya, jadi wajib kita memilah yang halal ataupun yang haram, dan menjauhi yang haram. Sebelum Ustaz tutup, Ustaz mau menanyakan sesuatu nih. Bagaimana perasaan setelah kita belajar mengenai penerapan hukum halal dan haram? Ada yang bisa berpendapat? Ya, silakan Ahsan. Tentang halal dan haram. Iya. Apalagi? Bahwa bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan buat Ahsan. Ya. Setelah itu Ustadz mau memberikan tugas kepada kalian untuk dipelajari di rumah, yaitu di halaman 63. Yang supaya kita lebih rinci lagi, lebih paham lagi mengenai hukum halal dan haram. Sebelum kita tutup, marilah kita sama-sama membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.